saya sangat senang ya, karena mahasiswa begitu antusias berdialog dengan kami dan menyampaikan keluhan-keluhan, ya curhat, hal-hal yang memang mereka alami. Ada dua orang yang mempunyai napak tilas bagi kampus ini. Satu, Pak Victor Bungtilulas Kodat, yang gubernur sekarang. Kedua, Pak Joni Asadoma. Kalau tanpa beliau, ini kita sudah tidak ada di sini. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma mendatangi kampus UPG 1945 Nusa Tenggara Timur guna menggelar kegiatan Jumat Curhat bersama mahasiswa pada hari Jumat 31 Maret 2023. Kedatangan Kapolda Nusa Tenggara Timur disambut Ketua UPG 1945 Dr. Smuel Haning bersama Rektor UPG 1945 David Selang. Kegiatan Jumat Curhat diawali dengan olahraga bersama di halaman kampus UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Pantauan media ini, mahasiswa UPG 1945 terlihat sangat antusias menyambut kedatangan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Nusa Tenggara Timur, boleh kita berikan dengan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur di UPG tercinta. Dan kita akan senam bersama Bapak Kapolda senamnya. Baik-baik dulu. Ada dua orang yang mempunyai napak tilas bagi kampus ini. Satu, Pak Victor Bungtilulas Kodat, yang gubernur sekarang. Kedua, Pak Joni Asadoma. Kalau tanpa beliau, ini kita sudah tidak ada di sini. Iya. Beliau sudah ulang-ulang di sini, mulai dari kuliah umum 3 Ternate waktu pangkat masih kombes sampai brigjen dan irjen. Lalu beliau telepon saya, Pak Sam, saya mau lihat depo anak-anak ada kosan deh. Saya bilang nggak ada. Sekarang beliau saksikan ada semua nih. Tepuk tangan. Ya. Jangan lupa sekali lagi, satu atlet tinju NTT yang terbaik dan juga prestasi internasional. Kalau bicara tentang tinju, nah ini orangnya jagonya. Ya. Jadi oleh karena itu, beliau hadir di tengah-tengah kita ini. Kemarin itu Pak Gubernur, sekarang beliau. Ya. Beliau bilang,
jangan sampai Bapak anak-anak susah ada lagi. Saya bilang baru silakan ada, ternyata ada. Waktu masih disunter masih memberikan kuliah umum bagi kita. Di sini adalah mahasiswa-mahasiswa Yusuf Pejakeer yang ada nyama atau kuliah tinju, betul ya? Ini ahli orangnya yang ada di kita. Ya, kalian ikut ya. Tony, saya bilang, Om Joni, mahasiswa yang praktek Pejakeer ini tidak tahu tinju teori dan bagaimana, tidak usah kasih lulus. Karena apa? Universitas ini melahirkan atlet-atlet tinju yang terbaik, ya. Kita sekolah di SMP Negeri 1 Kupang, ya sama-sama dengan Bapak Gubernur. Jadi kami bertiga sama-sama satu angkatan semua dari SMP Negeri 1 Kupang. Petinju juga, ya. Bedanya Pak Sam juara hanya sampai di NTT, artinya di Nusa Tenggara Timur. Kalau saya sampai ke tingkat internasional. Ya, mulai dari juara nasional, ya, medali emas di tingkat nasional, medali emas di SEA Games tahun 83 di Singapura. Usia saya waktu itu 17 tahun, saya sudah dapat medali emas di SEA Games. Kemudian juga saya mendapat medali emas di Piala Presiden yang diikuti oleh petinju-petinju dari belasan negara, ya, dari Korea, Jepang, Amerika, Uni Soviet waktu itu, Belanda, Thailand, Filipina dan sebagainya, ya. Australia, ya, saya juga mendapatkan medali emas. Nah, karena itu saya lolos kualifikasi menuju Olimpiade di Los Angeles tahun 84. Jadi saya adalah atlet NTT pertama, atlet bukan cuma tinju tapi semua cabang olahraga yang mendapatkan medali emas pertama di SEA Games dan juga yang mendapatkan medali emas, yang mewakili Indonesia di Olimpiade berserta 18 atlet lainnya. Kita tampil di Olimpiade di Los Angeles tahun 84. Ya, walaupun kalah, tetapi setiap olahragawan yang tampil di Olimpiade itu adalah satu mimpi, dan saya sudah mencapai puncak tersebut. Kemudian sekarang, ya, saya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur dengan pangkat Inspektur Jenderal atau Bintang 2. Ini juga merupakan prestasi yang tinggi di dunia kepolisian, ya, karena saya adalah kepala Polda atau kepalanya polisi NTT. Sekarang pertanyaannya, prestasi tinjunya internasional, ya. Kemudian polisi juga itu polisi juga internasional, ya. Sudah ikut misi perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina di Eropa Timur. Kemudian juga ikut misi perdamaian PBB di Darfur, Sudan, di Afrika, ya, di Afrika selama setahun. Di Bosnia hubungan internasional atau Menteri Luar Negerinya Polri lah, kira-kira begitu, ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kok bisa mencapai prestasi yang tinggi seperti itu? Kuncinya adalah di tinju itu giat berlatih
berlatih tiap hari. Nah, jadi sambil bergoyang kita latihan tinju, ya, sambil bergoyang. Ikuti aja. Ini gerakan improvisasi, jadi tidak ada polanya. Sudah. Ya, tinju itu kan cuma 3 pukulan, ya. Pukulan lurus, oke. Ini jab, ini straight. Pukulan hook, ya. Ini dan pukulan uppercut. Cuma itu aja, ya. Jadi kita akan latih, ya, ditambah dengan variasi, misalnya ini body kicking, ya, kemudian apa namanya itu, double cover, ya, oke, ya. Ayo, Kita siap. mulai. Slang, speak it every day. I'm trying to get it poppin', each and every way. It's one nation. Ini kita testimoni ya, ini supaya jangan sampai salah. Ini perlu kita semua tahu ya, semua di sini tahu mahasiswa, ya. Atlet PJKR tinju kita namanya Erniati Ngongo itu telah lolos polisi Poluan. Itu hasil, ya, rekomendasi dari Bapak Kapolda, ya. Luar biasa, tepuk tangan. Ayo pukul. Pukul. Jam 45. Yang pertama atlet putri Immaculata Loda. Dia atlet PON 2 kali EPT Mas dan Presiden Cup dan SEA Games. Ya, itu dari Sumba Barat dan atlet dari kita. Banyak atlet-atlet tinju itu dari kita. Dan juga Kempo. Kempo itu dari kita sampai juara di Amerika, juara dunia. Iya. Lari juga kita ada, silat juga kita, semua cabang olahraga kita. Ya, luar biasa Bapak Joni. Ini memang ini anak-anak semangat semua. Ya. Ya, mereka tidak miskin prestasi. Ya, tidak miskin akademik, mereka tetap jalan seperti biasanya. Dan saya sampaikan pada mereka, kalau mereka punya prestasi, mereka dibebaskan seluruh biayanya dari kampus. Bahkan mereka sampai S2, biaya kami tanggung. Kemarin dosen kita PJKR 1 itu anak alor 1 Dr. Charles Wali. Ya, itu kemarin, ya, luar biasa tuh. Iya, saya minta terima kasih Bapak Joni untuk dukungan ini, dan kalian juga tidak lupa Bapak Joni, karena kalau tanpa tangan Bapak Joni kita ternyata berdiri di sini. Setuju? Sampaikan salam hangat bagi kita semua.
akan meminta hati daripada masyarakat kampus, baik itu bersifat informatif, masukan-masukan. Ya, sebuah masyarakat kampus ya nantinya mendengar apa kata Pak Kapolda dan nanti ada saling memberikan informasi. Semua harus. Oleh karena itu sebelum kita memulai dekat umum, mana seluruh itu Kongres Umum? Sebelum kita memulai, Bapak Kapolda, ada sedikit ya penghargaan dari Pak Rektor terhadap Bapak Kapolda dan saya untuk Pak Kapolda ya, nanti Pak Rektor untuk Pak Wakil. Di sini. Rolok di sini. Ya, kalau ada berapa? Pak, ada 3. Pak, biar satu silakan. Ini Pak. Pak Karolok, Pak Dir. Satu Ibu. Dekan lu kemana? Oh sini, kau saya panggil. Ya, oke. Bayang mas ini. Ya. Padekan. Oke. Ada satu lagi. Oke. Ya, terima kasih. Saya sampaikan bahwa di sini adalah rumah Bapak Kapolda sendiri, Kabak Tilas Bapak Kapolda sendiri. Jadi, ingin Bapak Kapolda. Baik, di bagian agak sedikit penuh, tapi semuanya saya lihat wajahnya ceria. Pagi ini saya dalam program Jumat Curhat tidak datang sendiri. Saya datang dengan rombongan pejabat-pejabat Polda Nusa Tenggara Timur. Yang pertama Bapak Wakapolda dan Bapak Wakapolda. Ya. Brigadir Jenderal Polisi Heri Sulistianto. Beliau ini orang Jawa tapi cukup lama bertugas di NTT. Pertama sebagai Kapolres di Sumba Barat, ya. Kemudian sebagai Kapolres Tangkuban, kemudian bertugas di Jakarta di berbagai. Kemudian juga saya didampingi oleh Kepala Biro Logistik Polda Nusa Tenggara Timur, Kompes Pol Daru Siswanto. Kompes Daru ini istrinya adalah Nona Rote. Tapi luar sana. Beliau juga tugas lama di NTT. Di mana saja? Pak Omere, Bajawa, Baumere, Bajawa, PTS, Atambua. Waktu masih muda dulu, makanya dapat jodoh di Kupang. Kemudian sekarang kembali lagi di sini sebagai Karolok sudah baru 3 bulan ya, dari orang NTT juga di Pak Karolok. Kemudian ada Direktur Intelijen dan Keamanan ya, Kompes Pol Yan Makatita. Ada Kompes Pol Roland Situmeang. Roland Situmeang itu orang apa kira-kira? Orang Korea.
kita adakan di berbagai komunitas-komunitas, karena komunitas mahasiswa UPG 45. Saya mau tanya, kalau bisa jawab yang lengkap dapat 100.000. Ya, hati-hati. Jadi kalau tahunya cuma setengah-setengah tidak jawab. Kurang besar. Ya. Apa itu tugas dari polisi? Katakan, ya yang di belakang, yang di luar. Katakan soal. Baik. Apa tugas polisi? Jadi saya menjawab dari ternyata Polda minum tujuan tugas polisi. Jadi tugas polisi itu yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat dan melayani. Itu ya Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, menjaga keamanan masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban masyarakat. Terima kasih. Ya. Jadi tugas polisi itu ada 3. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, apa yang pertama? Yang kedua itu adalah menegakkan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Ya, itu tugas polisi. Secara umum disingkat, tugas polisi itu melindungi dan melayani. Ya, secara umum disingkatnya itu secara universal tugas polisi adalah melindungi dan melayani. Ya. Atau melayani dan melindungi. Jadi itu tugas universal polisi di seluruh dunia. Kalau kita ke luar negeri, kita lihat patroli itu ada tulis di radio negatif itu. Contohnya apa kira-kira? Bakalahi, pukul orang, ya di jalan, orang jalan baik-baik dia pergi pukul, minum mabok, baru pajak, ya itu berani yang negatif. Mahasiswa tidak boleh melakukan itu. Saya majulah nih Pak, karena tadi kan sudah ngomong mengenai pelanggaran undang-undang, hukum. Jadi sekarang 99% yang ada tenda ini pelanggar hukum semua Pak. Betul Pak. Karena pengakuan yang bagus. termasuk diri saya Pak. Berdosa dengan pengakuan. Iya, termasuk diri saya Pak. Saya tidak punya SIM. Nah, Kan masih menanggung kan. Saya tidak punya SIM, tapi saya paksa dari rumah bawa motor karena kebutuhan kampus juga. Jadi saya minta untuk saran dari Bapak untuk buat kasih kami kami buat SIM sih. Buat SIM kan mau buat uangnya tidak ada Pak, betul. Kolektif untuk mahasiswa gitu, kalau bisa. ya itu tidak ada yang gratis sebenarnya. Memiliki tugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Pertanyaannya, apakah hukum di Indonesia hanya berpihak pada orang-orang atau kaum-kaum yang memiliki pangkat atau materi? Karena pada kenyataannya masyarakat kecil terkadang melakukan kesalahan yang kecil, namun ditindak habis-habisan. Sedangkan masyarakat, sedangkan kaum yang memiliki pangkat melakukan kesalahan besar, namun penilaian dari masyarakat adalah mereka dibiarkan bebas atau seperti terlihat bebas saja, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya baik. Banyak hal seperti itu ya. Catat namanya, ya, pangkatnya, di mana lokasi ditindak itu, ditilang itu,
laporkan ke Propam, ya, baik itu Propam Polres maupun Propam Polda, ya, maka pasti itu dijamin akan bertindak, ya. Saya akui ada, ya, ada polisi-polisi yang memang memanfaatkan kesempatan atau wewenang yang dimiliki dengan cara yang salah. Yang kedua itu masalah apa namanya itu, penegakan hukum yang tidak adil, tidak merata, tidak berpihak kepada rakyat kecil, gitu ya. Ya, adik-adik bisa membaca di media-media. Ya, polisi sekarang, ya, kasus Sambo, hukuman, ya, hukuman mati. Kasusnya Teddy Minasa kita tidak mau tutup-tutupi karena sudah semuanya sudah tahu. Teddy Minasa, tuntutan jaksa juga hukuman mati. Ya, banyak lagi polisi yang di proses hukum dan dijatuhkan hukuman-hukuman yang cukup berat. Kepada saya, nama saya Jimrianus Priasera. Jadi di sini saya mengambil topik yang di depan surat artinya apa yang kami rasakan dari masyarakat untuk kita sampaikan rasa yang ada di dalam hati yang kami rasakan saat ini. Jadi yang jujur Bapak, saya sendiri sudah hilang rasa kepercayaan saya terhadap polisi. Karena begini Bapak, ini pengalaman pribadi saya. Di tahun lalu, bulan Desember tanggal 25 sekitar, kejadiannya sekitar jam 3.00. Dia yang membuat saya hilang kepercayaan terhadap polisi karena bapak kecil saya, orang cacat, itu kena tikam. Lalu kasus itu dilaporkan ke Polres Malaka. Nah, dari pihak Polres, setelah lapor mereka menyampaikan kembali bahwa jangan mengambil tindakan sendiri. Nah, jadi mereka beri arahan supaya dengan konstruksi dari Polres Malaka. Nah, setelah itu mereka suruh untuk dengar kembali informasi dari mereka. Sampai sekarang belum ada kepastian hukumnya. Nah, yang di sini yang membuat saya hilang kepercayaan terhadap polisi. Karena kita mau mengaruh ke siapa lagi atau melapor ke siapa lagi. Sekarang dari Polresta saja sudah melepas tangan terhadap kami. Mungkin melalui kesempatan ini keluhan kami bisa ada jalan keluarnya. Oke, Terima kasih. kejadiannya kapan? Bulan Desember Bulan Desember barusan 2022. 2022. Oke. Itu di Polsek mana? Atau di mana? Dilaporkannya di mana? Di Polres Malaka. Di Polres Malaka. Ya, Tahu masih ya tanggal laporan tanggal berapa? tanggal 25 Desember hari Minggu. Waktu melapor itu ada dicatat, diterima laporannya atau tidak? STPL-nya ada di rumah Malaka. Oh, STPL-nya ada. Nah, tolong kirimkan ke saya. Ya, Ya, Bapak. mantap. Surat penerimaan laporan. Ya, kirimkan ke saya. Nanti kirimkan ke Pak Rektor. Ya, nanti Pak Rektor forward ke saya. Nanti saya langsung telepon Kapolresnya. Ya, mudah-mudahan bisa ada jawaban. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jimrianus Priasera. Jimrianus Priasera. Jemri. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tadi kita sudah saksikan bersama telah diberikan tanda kasih dari pihak universitas kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolda dan para pejabat utama yang hadir. Selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Kapolda. Izin Bapak, pikir lagi Bapak. Pikir lagi Bapak. Izin Bapak, izin 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak, izin 1, 2.
Mungkin bisa Bapak komentar terkait dengan kondisi kunjungan hari ini. Oh ya, saya sangat senang ya karena mahasiswa begitu antusias berdialog dengan kami dan menyampaikan keluhan-keluhan, ya curhat, hal-hal yang memang mereka alami. Ya, jadi berdasarkan pengalaman pribadi mereka menyampaikan itu kepada kita dan itu sebagai koreksi terhadap polisi untuk kita membenahi apa-apa yang masih kurang dan belum memberikan kepuasan kepada masyarakat, ya, belum memenuhi harapan masyarakat. Ini adalah koreksi-koreksi yang sangat baik yang akan kami benahi kembali.